Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudari dalam kasih kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya ingin bawa kita dalam sebuah perenungan, di mana perenungan kali ini saya ambil dari kitab Yunus, pasal 1 sampai pasal yang keempat, yang berbicara tentang belas kasih Allah kepada umatnya, terlebih kepada bangsa atau orang-orang Niniwe. Nah, sebelum saya masuk ke dalam perenungan atau khotbah saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Memelinda, saya dari Prodi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen, semester 5. Baik, langsung saja saya akan masuk ke dalam khotbah saya. Adapun khotbah itu saya ambil dari Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat dengan tema saya ambil belas kasihan Allah terhadap Niniwe. Belas kasihan adalah salah satu emosi yang ditunjukkan manusia saat ia merasa kasihan terhadap orang lain. Belas kasihan menunjukkan kepedulian yang lebih kuat daripada empati. Perasaan yang muncul di dalam diri seseorang di mana ia ingin meringankan sedikit beban yang dihadapi oleh orang lain. Demikian juga dengan Allah, ia penuh dengan belas kasihan, ia begitu mengasihi umatnya manusia. Dan pada kitab Yunus ini, kita akan melihat bagaimana kasih Allah itu ditunjukkan khususnya pada Niniwe. Niniwe adalah tempat persimpangan jalur perniagaan yang melalui sungai Tigris. Kota purba ini menempati posisi tengah antara Laut Tengah dengan Samudra Hindia, maka kota ini menghubungkan timur dan barat. Berkat posisi pentingnya bagi pedagangan, berbagai komoditas perdagangan, uang, dan kekayaan mengalir dari berbagai tempat ke Niniwe. Akibatnya kota ini menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya pada zaman purba itu. Niniwe adalah kota kuno yang disebut kota luar biasa agung dalam kitab Yunus. Dalam kitab Yunus ini jelas berbicara tentang kasih Allah atau belas kasihan Allah terhadap Niniwe. Lalu, bagaimana Allah menunjukkan belas kasihnya kepada Niniwe? Nah, dengan kitab Yunus pasal 1 sampai 4 ini akan dijelaskan bagaimana Allah dengan segala kuasanya memberikan perintah kepada Yunus untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Allah memerintahkan Yunus untuk datang kepada Niniwe dan memberikan undangan pertobatan agar orang-orang Niniwe dapat bertobat dan kembali kepada Allah. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Kitab Yunus pada dasarnya adalah sebuah cerita tentang sifat Allah. Karena itu, kitab ini dapat dibagi menjadi 4 anggota, masing-masing dipisahkan menurut pasalnya. 1. Kedaulatan tentang Allah. 2. Pembebasan Allah. Yang ketiga, belas kasih Allah. Dan yang keempat, kebenaran akan Allah. Kitab ini juga dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, pengutusan pertama Allah dan pemberontakan Yunus, dan yang kedua, pembebasan Allah atas Yunus dan doa syukur Yunus. Yang ketiga, pengutusan kedua Allah dan ketaatan Yunus, serta yang keempat, pembebasan Allah atas Niniwe dan sungut-sungut Yunus yang menunjukkan rasa tidak berterima kasihnya. Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Tetapi Yunus tidak berhasrat pergi ke kota itu untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena dia yakin bahwa sekiranya orang Niniwe bubar berbuat dosa, Tuhan tidak akan menjalankan rencananya bagi menghancurkan kota itu. Akhirnya, setelah sempat dilemparkan ke dalam laut dan berada di dalam perut ikan agung, selama 3 hari 3 malam, Yunus menaati perintah Tuhan, tetapi selanjutnya dia mendongkol karena Niniwe tidak berlaku dihancurkan. Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Seperti yang kita ketahui, Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe untuk menyampaikan undangan pertobatan bagi penduduk di sana. Hal ini dilakukan Allah karena ia melihat bahwa Niniwe adalah kota besar dengan penduduk lebih dari 120.000 orang yang kejahatannya telah melampaui batas. Dan jika mereka tidak segera bertobat, maka Allah akan menghukum mereka. Hal ini ditulis dalam pasal 4 ayat 11. Akan tetapi, Nabi Yunus malah melarikan diri dari pengutusan Allah dan dia pergi naik kapal ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3. Ketika Tuhan mengetahui itu, murkalah Tuhan terhadap Yunus
Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut dari Yapo menuju Tarsis dan terjadilah badai besar sehingga kapal hampir terpukul hancur. Hal ini tertulis juga dalam pasal 1 ayat yang ke-4. Ketakutan terdahsyat terjadi di dalam kapal. Segala upaya mengatasi badai besar ditempuh sampai pada perintah untuk memanggil Allah, memohon pertolongannya, dan cara-cara rohani maupun cara mistik ditempuh dengan membuang undi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6-7. Hal ini dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan maaf serta pertolongan dari Tuhan Allah. Dari sini Yunus mengakui dosa dan ketidaktaatannya kepada Tuhan sebab ia sadar bahwa badai besar yang terjadi di laut itu karena dirinya. Yunus pun meminta untuk dibuang ke laut saja oleh awak kapal. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17. Atas penentuan Tuhan dalam laut yang bergelora, Yunus dilemparkan awak kapal. Tak tahu bagaimana nasib Yunus, itulah yang menjadi rasa bersalah awak kapal memutuskan hal itu dan memang laut. Karena Tuhan Allah telah mempersiapkan dan menentukan mana hadirnya ikan besar itu pada tempat yang tepat dan pada saat yang tepat, memberikan ruang atau tempat yang tepat bagi Yunus, mulut ikan dan perut ikan. Penentuan Tuhan ini menyatakan otoritas dan kompensasi Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, berkarya dengan caranya, punya maksud dan tujuannya yang mengherankan. Dia berkuasa atas angin dan ombak. Dia berkuasa atas ikan dan binatang dalam laut. Dia berkuasa atas tempat dan waktu, baik Kronos dan Kairos. Ikan besar itu dipakai oleh Tuhan menjadi kendaraan penyelamatan bagi Yunus, seperti kapal selam penyelamat di bawah laut misalnya. Yunus layaknya mati tenggelam di laut. Jika Tuhan tidak mengutus ikan besar itu, Yunus layaknya mati dalam perut ikan, walaupun ada ruang yang luas cukup menampung dirinya. Dan jika semakin lama Yunus berada di dalam perut ikan, maka ia akan kekurangan oksigen bersih. Jika kelamaan di dalam perut ikan juga, tentu Yunus akan mati dan merasa lemas dan akan mati. Yunus ditempatkan dalam kondisi harus menerima hukuman Tuhan atas segala dosa dan kesalahannya pada Tuhan. Penghukuman Tuhan yang menjadi proses pembelajaran. Tuhan mendidik Yunus agar dia menjadi lebih dewasa dalam iman dan kerohanian. Dalam perut ikan tersebut, Yunus tidak bisa bebas menuruti kemauannya sendiri. Yunus hanya bisa berefleksi, mengingat kebaikan Tuhan dan berkomitmen pada apa yang akan dilakukannya bagi Tuhan. Yunus menjadi sadar akan segala dosanya. Dia menyesal dan bertobat. Semangatnya memperbarui hidupnya dan mengalami sengsara berat di dalam perut ikan itu menyadarkannya. Setelah berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, atas penetapan Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus. Ia menyemburkan Yunus ke darat. Dalam Yunus pasal 2 ayat 10 dijelaskan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam darat. Penentuan dan perkenan Tuhan sering terjadi melalui alasan penting terjadinya karya penyelamatan Tuhan yang mengherankan dan menakjubkan. Penghukuman Tuhan sebagai pendisiplinan Tuhan atas pelanggaran dan dosanya pada Tuhan telah membawa Yunus pada pembaharuan sikap dan komitmen dirinya. Setelah cukup waktunya penghukuman Tuhan 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang penggap dan tidak bebas itu, akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan atau menyemburkan Yunus untuk keluar dan berada di daratan lagi. Atas penentuan Tuhan, Yunus mau taat menggenapi panggilan dan pengutusan Tuhan, menyampaikan berita penghukuman Tuhan yang akan menimpa Niniwe dan waktu jeda 40 hari mendatang, yaitu jika Niniwe tidak mau bertobat dari kejahatan mereka dan dari kekerasan mereka. Hal ini dijelaskan dalam pasal yang ketiga ayat 4, 8, sampai dengan 9. Dalam keseharian perjalanannya di Niniwe, Yunus menyampaikan khotbahnya. Ini ditulis dalam pasal 3. Mendengar khotbah Yunus itu, penduduk Niniwe bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Raja mengumumkan masa perkabungan, puasa massal dan puasa total untuk memohon belas kasihan Tuhan, sebab mereka bertekad bertobat. Pada pasal
3 ayat 5-8. Allah membatalkan rencananya. Hal ini dijelaskan juga dalam pasal yang ketiga ayat 10. Yunus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membawa penduduk Niniwe pada pertobatan. Dan pertobatan massal itu pun berhasil. Buah pelayanannya dalam pasal 1-4 hari itu telah menobatkan penduduk sebuah kota besar saat itu, sehingga Allah membatalkan penghukumannya. Jadi kesimpulannya, dalam kitab ini pembebasan Allah diperlihatkan melalui kedaulatannya, kebaikan Allah diperlihatkan melalui belas kasih-Nya. Allah menyatakan kebenarannya dengan memilih memaksa dan membuat mereka berubah pikiran, walaupun melalui jalan yang sangat berat bagi Yunus. Melalui perantara Yunus, Allah memperlihatkan kuasa-Nya agar orang-orang Niniwe mau bertobat dan berbalik hidup kepadanya. Dan amanat kitab Yunus ialah bagaimana Tuhan berkuasa mutlak atas ciptaannya. Ini menggambarkan bagaimana belas kasih Tuhan. Ia yang maha kuasa, penyayang, dan pengampun. Tuhan yang penuh dengan belas asih, Ia mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya, biarpun bangsa itu musuh umatnya sendiri. Baik, sampai di situ saja khotbah yang saya bawakan untuk malam ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Melinda, dan like, komen, serta ikuti saya terus dalam segala khotbah yang saya bawakan. Thank you very much. See you next time and Jesus bless.